Di dalam persidangan, tim penasihat hukum meminta untuk ditunjukkan berita acara pemindahan barang bukti terhadap 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol kepada saudara penuntut umum karena di dalam berkas perkara tidak ada. Namun saudara penuntut umum menyatakan tidak ada. Akan tetapi dalam persidangan berikutnya, saudara penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk memeriksa berkas dan tiba-tiba berita acara pemindahan barang bukti tersebut muncul di dalam berkas perkara milik majelis hakim. Sedangkan di dalam berkas perkara milik jaksa penuntut umum maupun dalam berkas perkara milik tim penasihat hukum tidak ada ditemukan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Seharusnya apabila berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol tersebut ada di dalam berkas perkara milik majelis hakim, maka seharusnya berita acara itu juga ada di dalam berkas perkara milik tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Jadi kejadian ini adalah sangat aneh. Bahwa kemudian tim penasihat hukum melihat isi berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke dalam botol yang ada di dalam berkas perkara milik majelis hakim, ternyata berita acara pemindahan barang bukti tersebut tertanggal 8 Januari 2016. Padahal pada tanggal 7 Januari 2016 barang bukti tersebut sudah dikirim ke lapor Mabes Polri. Hal ini sesuai berita acara pemeriksaan saksi Fauzan SH pada poin 7 tanggal 11 Januari 2016 yang mengatakan, kemudian barang bukti yang disita dari TKP pada tanggal 6 Januari 2016 tersebut dibawa ke Polsek Tanah Abang dan diserahkan kepada Fauzan SH sekitar jam 22 WIB dari anggotanya yaitu Nugroho dan Setio Aji. Kemudian sisa es kopi Vietnam tersebut oleh Fauzan dibungkus dan dilap. Selanjutnya saat itu juga menghubungi saudari Devi untuk diantarkan 1 gelas es kopi pembanding. Ada fotonya. Dilanjutkan dengan pembungkusan dan pelebelan kira-kira jam 1 WIB. Selanjutnya esok harinya Kamis jam 7 Januari tanggal 7 Januari 2016 sekitar jam 8.30 WIB barang bukti tersebut dikirim ke lapor Mabes Polri dan dibuatkan tanda terima dan yang menerima Ibtu Helmiadi. Dengan demikian, hal ini sangat tidak masuk akal karena barang bukti tersebut pada tanggal 7 Januari 2016 telah berada di lapor Mabes Polri. Bagaimana mungkin bisa terjadi tanggal 8 Januari 2016 barang bukti tersebut telah dikirim ke Puslapor Mabes Polri, sedangkan berita acara pemindahan barang bukti dari gelas ke dalam botol itu dibuat tanggal 8 Januari 2016. Perbedaan mengenai tanggal yang terjadi di dalam berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol ini menunjukkan bahwa barang buktinya tersebut sangat diragukan keasliannya. Karena barang bukti tersebut diperoleh tidak melalui tahapan prosedur pengambilan barang bukti yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri. Selain itu, barang bukti tersebut telah ternodai karena telah dilakukan pemindahan tempat penyimpanannya. Barang bukti yang telah ternodai sulit untuk dibuktikan keasliannya dan tidak dapat dikatakan otentik. Barang bukti yang diragukan keasliannya dan telah ternodai tersebut haruslah ditolak
dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Tentang jumlah ataupun volume sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna Salihin dalam BB1, BB2 totalnya 350 ml diragukan keasliannya dan kebenarannya. Di dalam berita acara pemeriksaan puslapor kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086 dan seterusnya menyatakan bahwa sisa minuman Vietnamese Ice Coffee terdiri dari 1 gelas dan 1 botol yang volume isi masing-masing antara lain. 1 gelas sisa minuman es Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml adalah menjadi BB1. 1 botol sisa minuman es Vietnam Coffee berisi kurang lebih 250 ml BB2. Apabila kita memeriksa jumlah isi sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang ada di dalam gelas dan botol, maka jika dijumlahkan total keseluruhannya, sisa minuman Vietnamese Ice Coffee tersebut tidak masuk akal. Jika 1 gelas sisa minuman Vietnamese Ice Coffee berisi 150 ml, ditambahkan volume isi yang ada di 1 botol sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang berisi 250 ml, maka total keseluruhan sisa minuman yang diminum oleh korban Mirna adalah 350 ml. Jumlah ini tidak benar karena gelas yang digunakan restoran Oliver berkapasitas 370 ml. Apabila total BB1 dan BB2 yaitu 350 ml, lalu ditambahkan jumlah kopi yang diminum oleh Mirna 20 ml dan kopi yang diminum Hani serta kopi yang dicoba oleh beberapa karyawan restoran Oliver, maka kopi Vietnam Ice Coffee yang disajikan dalam keadaan tumpah karena melewati kapasitas gelasnya, sehingga ini sangat tidak masuk akal. Bahwa di dalam persidangan ini ahli dari penasihat hukum yaitu Michael Robertson, seorang ahli toksikologi, mengatakan telah melakukan percobaan mengenai jumlah volume isi barang bukti tersebut sebagai berikut. Saya diberi 1 gelas dan saya diberitahu bahwa gelas itu adalah gelas yang sama dengan gelas yang digunakan di kafe tersebut. Dan saya melakukan 2 eksperimen atau percobaan terpisah. Yang pertama adalah mengisi gelas tersebut hingga ke bagian paling atas gelas, kemudian mengukur volumenya. Jadi ketika gelas tersebut sudah diisi dengan air hingga pada bagian paling atas, sehingga tidak ada lagi air yang dapat ditambahkan tanpa menyebabkan air tersebut tumpah, maka volumenya ataupun ekuivalen dengan 370 ml, dan artinya kalau gelas ini terisi penuh, betul-betul penuh sampai ke bagian atas, maka gelas tersebut mengandung 370 ml air. Yang kedua adalah saya juga melakukan eksperimen atau percobaan dengan mengisi gelas ini hingga 1 kontainer ataupun 1 cm sebelum bagian tepi gelas bagian atas, dan saya diberitahu bahwa karyawan kafe tersebut pada umumnya mengisi gelas hingga kurang dari 1 cm dari bibir gelas yang paling atas. Ketika saya mengukur jumlah cairan di dalam gelas, jumlahnya ekuivalen dengan 320 ml. Lalu kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan 20 ml untuk 1 seruput. Maka jumlah cairan yang tersisa seharusnya adalah 300 ml. Akan tetapi bukti yang tercantum menyebutkan sisa kopi yang ada adalah 350 ml. Jadi artinya ada selisih 50 ml yang berasal entah dari mana.
Jadi kesimpulan artinya di sini ada selisih, dan kalau ukuran gelasnya sama maka hal ini tidak mungkin. Jika gelas tersebut diisi 1 cm sampai 1,5 cm di bawah bibir gelas dan kemudian mengambil 1 seruput dari gelas tersebut yaitu 20 ml, tetapi kemudian ternyata yang tersisa 350 ml itu tidak mungkin. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan di dalam gambar yang sudah diperlihatkan. Bahwa selanjutnya ahli meminta barang bukti gelas dicocokkan dengan gelas yang dipakai dalam percobaan dan ternyata hasilnya sama ukurannya. Tentang barang bukti sisa minuman Ice Vietnam Coffee yang tidak valid yang disita oleh pihak Polsek Tanah Abang dari TKP. Bahwa di dalam berita acara penyitaan yang dibuat oleh Polsek Tanah Abang, barang bukti yang disita dari TKP adalah 1 gelas berisi cairan sisa minuman Vietnamese Ice Coffee, 1 botol berisi sisa cairan minuman Vietnamese Ice Coffee, dan 1 gelas sampel air asli minuman Vietnamese Ice Coffee. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Rihidima di persidangan menyatakan ia pernah disuruh oleh saksi Devi untuk memindahkan sisa minuman Ice Vietnam Coffee yang diminum Mirna dari dalam gelas ke botol, dan hal tersebut pun diakui oleh saksi Devi saat memberikan keterangan di persidangan ini. Bahwa saksi Yohanes menyatakan ia menuangkan sisa minuman Ice Vietnam Coffee tersebut sampai habis. Menuangkan isi sisa minuman tersebut sampai habis ke dalam botol. Dengan demikian, sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang ada di gelas sudah habis dan semuanya berpindah ke dalam botol. Dengan demikian, seharusnya barang bukti yang disita di TKP adalah 1 botol berisi cairan sisa minuman Vietnamese Ice Coffee dan 1 gelas sampel minuman Vietnamese Ice Coffee. Lalu seharusnya yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri juga adalah 1 botol sisa minuman Vietnamese Ice Coffee dan 1 botol sampel minuman Vietnamese Ice Coffee. Namun kenyataannya yang disita adalah 2 gelas dan 1 botol. Dan yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri adalah 2 botol dan 1 gelas. Bahwa karena saksi Yohanes menyatakan sudah menuangkan kopi dari gelas tersebut sampai habis ke dalam botol, maka mengapa yang disita adalah 2 gelas dan 1 botol? Mestinya yang disita adalah 1 gelas sampel minuman Vietnamese Ice Coffee dan 1 botol sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang diminum Mirna. Dengan demikian, ini bukanlah barang bukti yang sebenarnya. Sehingga kalaupun kemudian terjadi ada sianida ditemukan di dalam gelas tersebut, itu bukan barang bukti yang diminum oleh korban Mirna. Barang bukti 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee yang ada di dalam berita acara penyitaan dan yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri tersebut berasal dari mana? Karena barang bukti tersebut sudah dituangkan oleh saksi Yohanes sampai habis ke dalam botol sebelum disita oleh pihak Polsek Tanah Abang. Dari uraian di atas sudah jelas jika barang bukti 1 gelas sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang diperiksa oleh Lapor Mabes Polri tersebut tidak valid, diragukan keasliannya. Karena pada faktanya barang bukti tersebut tidak ada, sehingga barang bukti tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.